Bab 083. Tapi Mas, aku malu, bisik Zahra. Kenapa harus malu? Kamu juga keadaannya menjadi begini karena melahirkan anak-anak Mas, ucap Amar. Amar membantu Zahra ke dalam kamar mandi, sedangkan dua perawat sebelum memandikan baby twins melakukan pijatan-pijatan kecil. Aurel tidak pernah jauh dari kedua adiknya, bahkan Aurel terus melihat proses perawat memandikan adiknya. Uek. Tiba-tiba baby Ara dan baby Abrar menangis, sehingga Aurel menjadi panik dibuatnya. Adik Ala dan adik Ablal jangan nangis, kakak Aurel juga sudah mandi, kakak Aurel sudah wangi dan cantik, nanti setelah mandi adik Ala akan cantik seperti kakak Aurel sedangkan adik Ablal akan tampan mengalahkan ayah, ucap Aurel. Berhasil keduanya berhenti menangis, dan terlihat enteng dimandikan. Kedua perawat yang bertugas memandikan baby twins tersenyum mendengar celotehan Aurel yang terdengar sangat lucu. Lihat adiknya sudah selesai mandi, mereka sudah wangi seperti kakak, ucap perawat. 107. Oma Santika sudah menyiapkan pakaian dan bedong baru untuk baby twins. Kini, baby twins sudah mandi dan diletakkan di atas ranjang mereka. Tak berselang lama Zahra juga sudah keluar dari kamar mandi. Tuan, Nyonya kami permisi dulu, baby twinsnya tinggal diberi ASI, ucap perawat tak lupa Zahra mengucapkan terima kasih. Kedua perawat tersebut juga tak lupa pamit kepada Oma Santika dan Bu Imah. Uhai memem wangi, adik-adik wangi, ucap Aurel masih melihat kedua adiknya. Mas, mereka waktunya minum ASI, ucap Zahra. Entah mengapa, kedua bayinya sangat enteng jika ada Aurel di dekat mereka. Baby Abrar dulu, karena dia yang duluan bangun, ucap Amar menyerahkan baby Abrar. Adik Ala Sabal dulu, tunggu adik Ablal, ucap Aurel. Baby Ara digendong oleh Amar, sedangkan Aurel sudah berpindah ke kursi yang berada di dekat Zahra. Minum yang banyak, biar adik Ablal cepat besar, enak ya? Tanya Aurel yang tentu saja tidak bisa dijawab baby Abrar. Setelah kenyang kini, giliran baby Ara. Aurel tidak pernah berpindah dan terus melihati kedua adiknya sedang menikmati sumber makanan mereka. Kakak Aurel mau? Tanya Zahra dan Aurel menggeleng. Kakak Aurel sudah besar Umi, sekarang minum susunya pakai gelas. Biar adik-adik saja, ucap Aurel tersenyum. Baby twins kembali tertidur setelah minum ASI. Yah, adik tidur lagi, kapan adik Ala dan adik Ablal bermain dengan kakak Aurel, ucap Aurel. Bayi memang begitu sayang, lebih banyak tidur hanya bangun jika baby twins lapar. Jadi kakak Aurel sabar, ucap Zahra. Baik Umi. Suara ketokan pintu terdengar, dan ternyata yang datang adalah Stephen bersama dengan Arcella. Autni Cece, Om Steph lihat Aurel sudah cantik, adik Ala dan adik Ablal juga sudah cantik dan tampan, ucap Aurel semangat. Iya, kakak Aurel sangat cantik, terus adik-adik mana? Tanya Arcella. Sedang tidur, Auntie dan Om terlambat, ucap Aurel. Ini seragam Aurel Om Steph. Aurel beralih bertanya kepada Stephen. Iya, seragamnya Princess, jawab Stephen. Terima kasih Om. Tak berselang lama, Opa Aris juga datang, mereka cukup lama di rumah sakit. Stephen dan Arcella pulang setelah sholat Isya, begitu pula dengan Opa Aris dan Oma Santika yang kembali ke kediaman Aris karena selama Amar tidak masuk ke dalam kantor maka Opa Aris yang mengurus kantor dibantu Stephen dan Arcella. Ayo, sekarang waktunya kakak Aurel tidur karena harus sekolah, ucap Amar menggendong Aurel ke ranjang. 108. Tunggu, Aurel mau cium Umi dan adik-adik, ucap Aurel. Amar berbalik dan membiarkan Aurel mencium Zahra dan baby twins. Selamat malam Umi. Selamat malam adik Ala dan adik Ablal, ucap Aurel. Di sepanjang malam, Amar selalu siaga bahkan hanya tidur beberapa jam karena baby twins yang setiap 2 jam sekali akan minum ASI,
Zahra juga menikmati perannya menjadi seorang ibu. Bu Imah yang juga menginap di rumah sakit hanya menjaga Aurel agar tidak terbangun karena dengan telaten Amar sudah mengurus baby twins, bahkan Amar mengganti sendiri bedong baby twins saat mereka kencing. "Nak, kamu tidur saja biar ibu yang jaga anak-anakmu," ucap Bu Imah setelah sholat subuh karena melihat Amar yang sudah terlihat mengantuk. "Tapi Bu, tidak apa-apa, mereka juga baru minum ASI, Zahra juga sedang tidur," ucap Bu Imah meyakinkan. "Baiklah, Bu Amar tidur sebentar," ucap Amar. "Iya nak." Amar rasanya cukup lama tertidur hingga akhirnya dia kaget karena baru sadar jika Aurel harus diantar ke sekolah. "Astagfirullahalazim," ucap Amar memegang kepalanya yang sedikit pusing karena bangun tidur. Mendadak, "Kamu kenapa Mar?" tanya Oma Santika. "Mama kapan datang?" tanya Amar. "Sejak tadi, jika kepalamu pusing, kamu tidur saja lagi, biar Mama dan Bu Imah yang menjaga Ara dan Abrar," ucap Oma Santika. "Aurel mana Ma?" tanya Amar. "Sudah berangkat sejak tadi, ikut Stephen dan Papa," jawab Oma Santika. "Syukurlah, Amar kira Aurel belum berangkat sekolah," ucap Amar. Amar yang terlanjur sudah bangun memilih membersihkan diri agar lebih segar sementara Aurel yang sudah sampai di sekolah terus tersenyum sampai di dalam kelas. Sesuai dengan kebiasaan Kyle adalah murid terajin. "Selamat pagi Kyle," sapa Aurel. "Pagi Aurel," sapa Kyle tersenyum ke arah Aurel. Senyum yang hanya bisa terbit jika bersama dengan Aurel. "Pagi Kyle, pagi Aurel," si heboh Cici dan Caca juga telah sampai. Memang keempatnya adalah murid terajin, biasanya mereka akan mengobrol sambil menunggu teman yang lain. "Aurel, kemarin Bunda lihat anak mirip kamu di rumah sakit," ucap Caca. "Itu memang Aurel," ucap Aurel. "Serius, kenapa kamu ke rumah sakit? Apa ada yang sakit?" tanya Cici. 109. "Tidak, kemarin Umi melahirkan," jawab Aurel. "Benarkah?" tanya Cici, Caca dan Kyle kompak. "Iya, sekarang Aurel sudah jadi kakak, 2 adik," ucap Aurel dengan binar bahagianya. "Selamat Caca," Cici dan Kyle secara bergantian mengucapkan selamat kepada Aurel. "Terima kasih. Mereka perempuan semua seperti kami?" tanya Cici. "Tidak satu perempuan dan laki-laki," jawab Aurel. "Kami ingin bertemu adik bayi," ucap Caca semangat. "Sabar, adik-adik masih di rumah sakit," ucap Aurel. Rasanya jika menceritakan kedua adiknya, Aurel ingin segera pulang dan melihat kedua adik kesayangannya. "Namanya siapa?" tanya Kyle. "Adik Ala dan adik Ablal," jawab Aurel. "Ala dan Ablal?" tanya Caca. "Bukan, Alarla dan Aplarlaular," Aurel berusaha mengucapkan nama kedua adiknya dengan benar namun gagal. Aurel bilang, "Adik Ara dan adik Abrar," ucap Kyle membenarkan. Memang Kyle lah orang yang paling mengerti Aurel. Obrolan mereka harus berhenti karena semua murid telah datang dan Miss Hana akan memulai pelajaran. Untuk pertama kalinya Aurel merasa jam berputar sangat lama. Aurel sudah merindukan adiknya namun Aurel masih berada di sekolah. "Apa hali jam di sekolah bel tambah?" bisik Aurel kepada Kyle. "Tidak, jamnya seperti kemarin," jawab Kyle. "Kenapa kita belum pulang? Dari tadi sudah belajar sangat lama," ucap Aurel. "Sabar, sebentar lagi kita akan pulang," ucap Kyle menenangkan Aurel. Hingga suara bel berbunyi, Aurel langsung membereskan barang-barangnya karena sudah merindukan adiknya. Aurel berada di antrian paling depan untuk berpamitan dengan Miss Hana. Caca, Cici dan Kyle mengejar Aurel yang berlari keluar kelas lebih dulu. Aurel tersenyum kala melihat Amar sudah menunggunya. Ayah sayang,
Ayo kita pulang sekarang. Salah ke rumah sakit Sekalang. Kakak Aurel sudah merindukan Umi dan adik-adik, ucap Aurel. Ayo, dari tadi adik-adik juga rewel sepertinya mencari kakak Aurel, ucap Amar. Sebentar ayah, Aurel pamit ke Meleka. Papai Caca, Cici, Kail, Aurel pulang duluan, ucap Aurel melambaikan tangan yang dibalas oleh ketiganya. Setelah mobil Amar meninggalkan area sekolah, Caca, Cici dan Kail menuju mobil yang menjemput. 110. Mereka. Rencananya mereka akan menjenguk adik-adik Aurel setelah keluar dari rumah sakit. 111. Hari ini Baby Twins akan pulang ke kediaman Aris. Aurel yang mengetahuinya sangat senang. Di sepanjang jalan menuju ke sekolah, Aurel memikirkan kejutan apa yang akan dibuatnya untuk menyambut kedua adik kesayangan kakak Aurel. Om Steph, panggil Aurel. Ada apa kakak Aurel yang cantik? Tanya Stephen. Om, Aurel mau buat kejutan untuk sambut Umi, adik Ala dan adik Ablal di rumah, ucap Aurel. Aurel mau buat kejutan apa memangnya? Tanya Stephen. Aurel tidak tahu, dari tadi Aurel sudah berpikir tapi otak Aurel tidak bisa diajak kompromi, ucap Aurel memegang kepalanya. Umi dan Baby Twins pulang jam berapa? Tanya Stephen. Aurel dengar dokter bilang soal, jadi Aurel pulang sekolah bersama teman-teman mau buat acara kejutan, ucap Aurel. Teman-teman siapa maksudnya? Tanya Stephen kembali. Caca, Cici dan Kail, Meleka mau bantu Aurel. Pulang sekolah Meleka akan ikut pulang ke rumah. Nanti kami berempat akan buat kejutan, ucap Aurel. Stephen merasa tidak yakin jika acara kejutan hanya dibuat oleh keempat bocah, bisa-bisa mereka hanya akan membuat kekacauan. Kok mereka bisa tahu jika hari ini adik Ara dan adik Abrar pulang? Tanya Stephen. Aurel teleponlah Uncel, Meleka juga mau bawa hadiah untuk adik Ala dan adik Ablal. Aurel akan memperkenalkan Meleka kepada adik-adik, ucap Aurel semangat. Om Steph bisa bantu Aurel kan? Tanya Aurel. Om Steph harus bekerja cantik, apalagi sore nanti Om Steph akan pulang lebih cepat karena akan ikut menjemput Baby Twins. Begini saja, Om Steph akan mengirim orang ke rumah untuk membuat dekorasi, ucap Stephen memberi ide. No, Aurel maunya, Aurel sendiri yang buat dekorasi, nanti saat adik Ala dan adik Ablal pulang, Aurel akan bilang adik-adik ini semua buatan kakak Aurel dibantu teman-teman, ucap Aurel. Kalau begitu Om akan membeli peralatan dekorasinya, tapi ingat minta bantuan kepada para bibi dan pekerja di rumah kalian berempat jangan kerja sendiri bahaya, ucap Stephen. Oke Om Steph terima kasih, sayang oke Steph, ucap Aurel. Sayang kakak Aurel juga, ucap Stephen. Tak terasa mereka sudah sampai di sekolah, Stephen dan Aurel di sepanjang jalan sibuk berdiskusi tentang tema penyambutan Baby Twins. Terima kasih Om Steph, kakak Aurel sekolah dulu. Oh iya, nanti kita lanjut belajar lagi karena sudah beberapa hari Aurel libur di sekolah Om Steph, ucap Aurel. Di sekolah Om Steph. Ucap Stephen tidak mengerti. 112. Iya, sekolah di rumah yang jadi guru Om Steph tapi yang dibeli gaji Aurel hehehe, ucap Aurel terkekeh. Kakak Aurel bisa saja, tapi guru Stephen akan memberi hukuman dan memberi banyak tugas karena Aurel izinnya lama, ucap Stephen. Awas Om Steph berani hukum, Aurel lapor sama ayah dan opa biar Om Steph di kantor dihukum juga, ucap Aurel. Jangan dong. Oh iya, buruan Aurel turun lihat di sana sudah ada pujaan hati Aurel yang menunggu, ucap Stephen menunjuk ke arah Kail yang berdiri tidak jauh dari mobil Stephen. Itu Kail Om bukan pujaan hati, protes Aurel. Iya, semangat belajarnya kakak Aurel supaya bisa ajar adik Ara dan adik Abrar, ucap Stephen. Oke Om, papai.
Aurel keluar dari mobil lalu menghampiri Kyle yang setia menunggunya. Mereka berdua berjalan masuk ke dalam ruang kelas dengan mengobrol. Kyle beneran mau bantu Aurel? Tanya Aurel. Iya, Kyle sudah minta izin ke bunda dan ayah. Kyle juga sudah bawa hadiah untuk adik-adik Aurel, ucap Kyle. Di mana hadiahnya? Aurel mau lihat, ucap Aurel. Disimpan di mobil, nanti saja lihatnya bersama adik Ara dan adik Abrar, ucap Kyle dan Aurel langsung mengangguk setuju. Sebelum masuk ke dalam kelas terlebih dahulu Kyle dan Aurel disambut Miss Hana. Cici dan Caca datang, teriak si heboh Cici dan Caca masuk ke dalam ruangan kelas. Jangan teriak-teriak, ucap Aurel, padahal biasanya Aurel yang suka teriak heboh. Sorry, kita sedang semangat, ucap Caca duduk di kursi yang kosong. Kalian jadi ke rumah Aurel kan? Tanya Aurel. Jadi dong, kami sudah minta izin sama bunda, jawab Caca. Tapi kata bunda, Pak Supil harus ikut ke rumah Aurel nanti kalau mau pulang tinggal minta diantar sama Pak Supil, ucap Cici. Kyle juga supirnya akan ikut ke rumah Aurel, ucap Kyle. Tidak apa-apa di rumah banyak parkiran mobil, ucap Aurel. Baiklah, tapi nanti bapak supirnya diberi makan kan? Tanya Caca. Iya, di rumah banyak makanan, nanti Aurel suruh bibi masak yang banyak, ucap Aurel. Syukurlah, nanti Pak Supil pingsan kalau tidak makan, karena kita pasti akan sangat lama di rumah Aurel, ucap Cici. Aurel dan teman-temannya sangat peduli dengan supir mereka. Sementara di rumah sakit Baby Twins sudah dimandikan dan kini sedang tertidur pulas. Mas, panggil Zahra. Iya ada apa sayang? Butuh sesuatu? Tanya Amar. 113. Tidak ada mas, ini Zahra mau tanya, mas yang memberikan bonus kepada Mbak Anggun dan Mbak Feby. Mereka sedang heboh di grup membahas bonus dari kantor yang tiba-tiba masuk ke dalam rekening mereka, ucap Zahra. Iya sayang, memangnya seheboh apa sih? Mas juga cuma memberikan sedikit bonus untuk mereka, penasaran Amar. Ini lihat saja, mereka dari semalam bahas ini loh, bahkan Mbak Nadia sampai iri karena Mbak Anggun dan Mbak Feby dapat bonus, ucap Zahra memperlihatkan chat di grup dengan beranggotakan Zahra, Nadia, Anggun dan Feby. Cek, Nadia masih saja iri, suaminya juga punya gaji yang besar kok, ucap Amar. Oh iya? Zahra sampai lupa bertanya, memang benar ya mas, suaminya Mbak Nadia itu adalah orang kepercayaan Mas Amar yang mengelola salah satu ariskop. Tanya Zahra. Iya sayang, suami Nadia memang salah satu orang kepercayaan mas, jawab Amar memeluk Zahra dari belakang. Menjadikan bahu Zahra sebagai penyangga kepalanya. Loh kok bisa? Saat di resepsi pernikahan kita, kalian terlihat saling tidak mengenal satu sama lain, ucap Zahra. Iya sayang, memang mas sengaja lagi pula suami Nadia juga mau buat kejutan, ucap Amar. Sesekali Amar mencium pipi Zahra. Ish, mas malu dilihat mama dan ibu, ucap Zahra. Enggak apa-apa sayang, mereka juga pernah muda kok, jadi pasti paham, ucap Amar santai. Mar, ingat kamu itu harus puasa selama 40 hari, ucap Oma Santika mengingatkan. Iya ma, Amar ingat kok, ucap Amar. Loh, bukannya 80 hari ya Bu Santika kan babynya 2, ucap Bu Imah yang berhasil membuat mata Amar melotot. Oh iya Bu, kok saya sampai lupa, ucap Oma Santika menimpali. 40 hari saja sudah sangat lama buat Amar Bu, kenapa harus nambah 40 hari lagi? Amar benar-benar tidak sanggup, ucap Amar. Cek, 80 hari aja kamu nggak sanggup, bukannya kamu pernah menjadi duda selama hampir 4 tahun, ucap Oma Santika. Itu kan beda ma,
Sayang Mas akan konsultasi ke dokter agar masa nifas kamu cepat berakhir. Mas tidak sanggup jika harus puasa selama 80 hari, ucap Amar yang merengek melebihi Aurel kepada Zahra. Mas, ibu dan mama hanya bercanda, ucap Zahra. Hahaha, wajah kamu langsung pucat, ucap Oma Santika menertawakan putranya. Sayang, lihat ibu dan mama malah menertawakan suami kamu ini, ucap Amar kembali merengek dan memeluk Zahra. Oek oek oek. Salah satu baby mereka tiba-tiba menangis, karena tidak ingin baby yang lain ikut terganggu. Dengan cepat Amar berjalan ke arah ranjang bayi. Ternyata yang menangis adalah baby Abrar. Kenapa boy? Bukannya kamu sudah minum ASI, pakaiannya juga tidak basah, ucap Amar menggendong. 114. Baby Abrar.